Halo, selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Apa kabar? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran 2 subtema 3 tema 8, yaitu tentang penghujan. Nah, anak-anak, semalam kita sudah berlatih untuk menulis. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang kalimat pujian dan juga kosakata tentang hujan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Mari kita baca bersama ya. Pagi hari pada musim hujan. Pagi hari ini cuaca cukup cerah. Matahari bersinar tidak terlalu terik. Benny mengajak teman-temannya bermain di kolam renang. Kesegaran air membuat tubuh kita sehat. Benny, Udin, dan Edo sudah berganti pakaian. Mereka melakukan pemanasan terlebih dahulu. Mereka menggerakkan badan sambil bernyanyi pundak dan kepala. Benny belum pandai berenang, akan tetapi Benny senang bermain di kolam renang. Benny memilih kolam yang dangkal. Benny belajar berjalan di air. Bermain di kolam renang sungguh menyenangkan. Ayo kita belajar berjalan di pinggir kolam. Nah, anak-anak lakukan sambil berpegangan pada pinggir kolam. Berjalanlah mengelilingi pinggir kolam. Nah, itu dia aktivitas yang dilakukan oleh Benny dan teman-temannya ketika mencoba berpegangan ataupun bermain di kolam renang. Nah, sekarang kita akan berlatih ya. Benny berhasil berjalan tanpa berpegangan tangan. Benny semakin berani beraktivitas di dalam air. Udin memberi pujian untuk keberanian Benny. Bacalah percakapan antara Udin dan Benny berikut ini. Benny hebat, sekarang sudah berani berjalan di dalam air. Terima kasih Udin. Bagaimana rasanya? Aku senang sekali Udin. Aku sudah tidak takut lagi. Aku akan terus melatih keberanianku. Wah, kamu memang hebat. Nah, itu dia percakapan antara Udin dan Benny. Nah, anak-anak, apakah kamu bisa menemukan kalimat pujian dari percakapan tersebut? Wah, kamu hebat, itu ya benar. Nah, sekarang berilah pujian untuk hal-hal indah yang kalian lihat. Misalnya, pujian juga dapat diberikan untuk keberhasilan yang kita capai. Atau berilah pujian untuk hal-hal baik yang kita terima. Berlatihlah memberi pujian kepada temanmu. Nah, anak-anak, Siti setelah selesai menulis, ia akan menyampaikannya di depan kelas. Siti maju berpasangan dengan Lani. Siti memuji prestasi Lani hari itu. Lani menjadi juara dalam lomba menggambar. Lani mengucapkan terima kasih sebagai balasannya. Ini dia dalam bentuk percakapannya diberikan seperti ini. Coba kita baca ya. Lani, selamat ya untuk keberhasilanmu. Terima kasih Siti. Terima kasih Siti dan Lani. Penampilan kalian sangat bagus. Nah, itu ada berapa ya kalimat pujian yang diungkapkan? Iya, ada dari Lani, kemudian ada dari Bu Guru. Kemudian tanggapannya terima kasih Siti dan Lani, penampilan diberikan kalian oleh sangat Lani. Terima bagus. kasih Siti. Anak-anak, itulah tadi kalimat pujian dari yang percakapan disampaikan ini oleh kita bisa Siti tahu untuk bahwa Lani. ketika Kemudian Ibu orang Guru melakukan juga kebaikan, memuji kita Siti dan bisa Lani memuji, karena sudah dan setelah melakukan kita penampilan yang dipuji, sangat sebaiknya bagus. kita mengucapkan Kalian bisa mencoba terima percakapan kasih berikut dan ini jangan bersama dengan pernah teman kalian di lelah rumah ya. ataupun Jangan lupa bosan untuk memberikan membiasakan pujian mengucapkan kepada orang. kalimat pujian Karena kepada ketika teman-teman kita ya. memberikan Dan pujian untuk kepada membalas orang, kalimat pujian tersebut, dia kalian akan harus semakin mengucapkan terima semangat kasih. dan kita Nah, seperti itu ya termotivasi. anak-anak. Nah, itu dia anak-anak dari pembelajaran 2. Sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran 3 ya. Coba anak-anak buka buku halaman 124. Di situ ada bacaan kembali. Musim hujan masih berlangsung. Hujan sering turun saat pagi hari.
Benny berangkat ke sekolah memakai jas hujan. Benny juga memakai payung sebagai pelindung lainnya. Saat berangkat ke sekolah, Benny bertemu Edo. Edo tidak memakai jas hujan maupun payung. Beginilah percakapannya kira-kira. Hai Edo, apakah kamu tidak membawa payung? Iya Benny, payungku rusak. Apakah kamu juga tidak memakai jas hujan? Aku tidak punya jas hujan. Kalau begitu, pakai saja payungku ini. Aku cukup memakai jas hujan saja. Wah, kamu baik sekali, Benny. Terima kasih sudah meminjamkan payungmu untukku. Iya, sama-sama, Edo. Kamu bisa memakainya agar tidak kehujanan berangkat ke sekolah. Ayo kita berangkat bersama. Nah, itu dia percakapan antara Edo dan Benny. Di sana juga ada kalimat pujian. Nah, anak-anak, setelah berlatih bermain peran, kemudian kamu juga sudah mengetahui apa itu kalimat pujian. Nah, coba berlatih ya. Coba peragakan percakapan di atas bersama temanmu. Lakukan dengan intonasi yang tepat. Ekspresi wajahmu juga harus sesuai. Lakukan di rumah saja ya anak-anak ya. Coba praktekkan. Nah, sekarang tuliskan ungkapan pujian yang kalian temukan dalam dialog di atas. Ayo, ini lisan saja. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan kalimat ataupun ungkapan pujian? Betul. Iya, salah satunya adalah, wah, kamu baik sekali Benny. Terima kasih sudah meminjamkan payungmu untukku, katanya. Nah, kemudian ada tanggapannya setelah diberi pujian. Iya, sama-sama Edo. Kamu bisa memakainya agar tidak kehujanan berangkat ke sekolah. Itu dia tanggapan atas pujian yang diberikan Edo kepada Benny. Kemudian Benny menjawabnya dengan memberikan tanggapan. Itu dia. Oke anak-anak, sudah tahu kan? Baiklah, sekarang kita lanjut membaca. Hujan turun sepanjang hari. Pulang sekolah, Benny biasa bermain bersama teman-teman. Rasanya lama sekali menunggu hujan berhenti. Ia ingin bermain bola bersama teman-teman. Ayo kita bantu Benny mengukur lamanya waktu. Nah, ini ada gambar Benny sedang mencuci tangan. Setelah berganti pakaian, Benny mencuci tangannya. Apakah itu lama atau sebentar? Iya, artinya yang mencuci tangan itu sebentar. Lalu ada ibu yang sedang menyetrika pakaian. Itu biasanya lama. Maka sebentar artinya membutuhkan waktu sedikit, lama artinya membutuhkan waktu banyak. Nah, berdasarkan gambar itu kita bisa bedakan yang mana yang dilakukan lama, yang mana yang membutuhkan waktu sedikit. Nah, anak-anak tentukanlah lamanya waktu mengerjakan kegiatan di bawah ini. Di bawah ini nanti ada beri tanda payung untuk waktu mengerjakan lama, beri tanda daun untuk mengerjakan yang sebentar. Misalnya gambar yang pertama, ada seorang anak sedang membaca buku. Nah, menurut kamu apakah itu lama atau sebentar? Kemudian ada seorang ibu yang sedang menyikat gigi. Apakah itu lama atau sebentar? Nah, apakah anak-anak sudah bisa membedakan? Iya, membaca buku itu adalah membutuhkan waktu yang lama. Kemudian diberikan tanda payung. Kemudian menyikat gigi itu membutuhkan waktu yang sedikit atau sebentar, maka diberikanlah tanda daun. Nah, itu dia anak-anak. Lalu ada mengganti pakaian. Seorang anak mengganti pakaian. Kemudian ada seorang anak yang sedang tidur. Menurut kamu, apakah kegiatan yang dilakukan mengganti pakaian ini sebentar atau lama? Nah, kemudian apakah tidur itu sebentar atau lama? Iya, anak-anak sudah
Bisa membedakankah? Iya, mengganti pakaian itu adalah membutuhkan waktu yang sebentar, maka diberikan tanda daun, begitu. Kemudian tidur itu membutuhkan waktu yang lama, maka diberi tanda payung. Sekarang kita urutkan kegiatan di bawah ini. Kita urutkan berdasarkan lamanya waktu. Urutan dimulai dari kegiatan yang paling sebentar. Berilah nomor di bagian bawah sesuai urutannya, katanya. Nah, tadi kita sudah membandingkan. Mengganti pakaian itu sebentar, tidur lama, membaca buku lama, menyikat gigi sebentar. Nah, kita mau mengurutkannya dari yang paling sebentar. Maka mana yang lebih dulu? Yang lebih membutuhkan waktu yang sebentar adalah menyikat gigi, mengganti pakaian, membaca, lalu tidur. Iya, itulah urutannya jika diurutkan dari yang paling sebentar. Yang mana tadi jawabannya? Yang pertama adalah menyikat gigi, yang kedua memakai pakaian, yang ketiga membaca buku, dan yang keempat tidur. Nah, anak-anak, hujan tidak kunjung reda. Benny tidak jadi bermain bola bersama teman-teman. Benny memanfaatkan waktu dengan membuat poster. Benny akan membuat poster aturan makan. Poster ini akan ditempel di ruang makan. Poster dibuat agar semua anggota keluarga mematuhinya. Nah, ini contoh ataupun latihan saja, materinya ini untuk dibaca saja ya. Ini dia alat dan bahan: karton, krayon dan spidol, gambar-gambar, gunting, lem, dan selotip. Cara membuatnya: siapkan karton dengan ukuran yang kalian inginkan. Buat garis tepi 5 cm untuk sekelilingnya. Mulailah menulis aturan makan sebagai judul. Tulis isi aturannya. Isi aturan hendaklah kesepakatan anggota keluarga. Tulis dengan huruf yang besar. Hiaslah sekeliling postermu dengan gambar-gambar. Tempel di dinding ruang makan. Nah, ajak semua anggota keluarga untuk mematuhi aturan tersebut. Nah, ini contohnya poster ataupun aturan makan yang dituliskan dan dibuat menjadi poster yang sangat bagus dan sangat indah. Lalu nanti ini akan ditempelkan. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah tahu, sudah mengenal apa itu poster, ya kan? Inilah contoh poster. Sekarang anak-anak, dari poster itu kita bisa tertarik untuk membacanya. Benar bukan? Karena posternya indah dan menarik untuk dilihat dan dibaca. Nah, dengan ini anak-anak sudah mengenal poster dan sudah tahu alat dan bahan membuatnya dan sudah tahu cara membuatnya. Poster ini tidak usah dipraktekkan di rumah ya anak-anak. Ini bukan untuk kamu kerjakan praktek. Lalu kita lanjut. Benny menceritakan pengalaman saat makan di rumah. Anggota keluarga Benny mematuhi aturan yang ada. Benny terkadang mengambil makanan terlalu banyak. Ibu mengingatkan Benny untuk mengambil secukupnya. Benny berusaha menghabiskan makanannya. Benny menjadi sangat kekenyangan. Nah, itulah cerita Benny ketika sedang makan di rumah. Iya, bagaimana pengalaman kamu ketika makan di rumah?